Bab 3251 sampai bab 3253. Ye Chong menyingkirkan apa yang disebut jari emas dan diam-diam membuang sisa sosis. Dia menerobos kerumunan dan mencapai ujung pasar malam. Seperti yang diharapkan Ye Chong, memang ada sirkus di ujung pasar malam. Tenda besar untuk pertunjukan sirkus berwarna merah, dengan lampu berbagai warna tergantung di atasnya, dan di atasnya terdapat piringan yang terus berputar. Ada kerumunan orang yang berisik di mana-mana, dan orang-orang masuk ke sirkus satu demi satu dengan kegembiraan di wajah mereka. Dari kejauhan terdengar suara gaduh seruling, binatang, dan badut di dalam. Ye Chong tidak mengambil dua langkah sebelum dia melihat sebuah tanda. Rambu ini sama dengan rambu elevator sebelumnya. Bunyinya, petunjuk menonton pertunjukan sirkus. Dengan pengalaman cerita hantu lift, Ye Chong tahu bahwa instruksi ini adalah yang paling penting. Jika dia ingin menonton pertunjukan sirkus secara langsung, dia harus menonton instruksi ini. Ye Chong kemudian membacanya dengan cermat. Pertama, hanya ada badut berhidung merah di sirkus. Jika Anda melihat badut dengan warna lain, abaikan saja atau samarkan diri Anda sebagai badut. Kedua, pertunjukan sirkus sampai batas tertentu berbahaya. Harap fleksibel dan menghindari bahaya setiap saat. Ketiga, mohon untuk tidak bergerak saat menonton pertunjukan. Keempat, harap selalu tersenyum. Selama aktor melihat senyuman Anda, itu adalah dorongan terbesar baginya. Kelima, pertunjukan sirkus hanya akan dilakukan di atas panggung, dan para aktor tidak akan pergi ke tempat lain. Tolong jangan menginjak panggung. Keenam, setelah pertunjukan dimulai, pastikan untuk menonton semuanya. Ye Chong membaca peraturan dengan hati-hati 2 kali dan menghafalkannya dalam pikirannya terlebih dahulu. Kali ini tidak ada gladi bersih terlebih dahulu. Semuanya harus dikerjakan sendiri, dan tidak boleh ada kesalahan. Memikirkan hal ini, Ye Chong merasa sedikit gugup. Ini benar-benar lebih buruk daripada harus bertarung melawan seorang master, dan itu membuat Ye Chong merasa gugup. Ye Chong menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke dalam tenda. Di saat yang sama, ada banyak orang di sekitarnya. Semuanya datang untuk menonton sirkus, dan pemandangannya sangat meriah. Ye Chong belum pergi jauh ketika tiba-tiba seorang badut berhidung kuning melompat ke depan Ye Chong dan menyerahkan selebaran kepada Ye Chong. Ye Chong tertegun sejenak. Lalu, dia tiba-tiba teringat aturan pertama. Hanya ada badut berhidung merah di sini. Badut berhidung lain punya masalah dan harus diabaikan. Jadi, Ye Chong berbalik dan pergi, mengabaikan badut berhidung kuning itu. Fakta membuktikan bahwa pilihan Ye Chong benar. Banyak sekali badut berhidung kuning yang seperti ini. Mereka bertebaran di mana-mana, membagikan brosur kepada penonton yang datang menyaksikan pertunjukan. Ye Chong melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang pria parubaya di sebelah kirinya mengambil brosur itu. Kemudian, saat pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan membaca brosur dengan penuh konsentrasi, badut berhidung kuning itu mengeluarkan pisau dan menusuk perut pria parubaya itu. Pria parubaya itu meninggal begitu saja. Ada juga seorang wanita yang melambaikan tangannya pada badut kuning itu. Artinya, dia tidak menginginkan brosurnya. Alhasil, badut berhidung kuning itu menunjuk ke arah wanita itu dan berteriak, "Kamu bisa melihatku, kamu bisa melihatku." Kemudian, 5 atau 6 badut berhidung kuning keluar, menarik wanita itu dan menghilang ke dalam kegelapan. Pergi wanita besar tidak ada gunanya berteriak. Jadi cara yang paling benar adalah dengan mengabaikannya. Ye Chong diam-diam bersukacita. Segera, dia berjalan ke pintu tenda. Di pintu masuk tenda, sekitar 20 penonton mengantri untuk masuk. Ye Chong menduduki peringkat terakhir. Para badut berhidung kuning itu tetap pantang menyerah dan datang mengganggu antrean penonton. Tapi yang jelas, penonton ini adalah orang-orang yang sudah memahami aturan pertama, dan tidak ada yang memperhatikan badut kuning ini. Setelah menunggu sekitar beberapa menit, Ye Chong pun mengantri. Di pintu, ada badut berhidung merah, tersenyum dan menyerahkan selebaran kepada Ye Chong. "Halo Pak, ini daftar program kami. Coba lihat,
kata badut berhidung merah dengan nada yang sangat lucu. Ye Chong mengambil daftar program, yang memiliki beberapa nama program tertulis dari atas ke bawah. 1. Clown Square Dance 2. Swallowing Cloud. 3. Flame Carnival 4. Invincible Hot Wheels. Kemudian, badut berhidung merah membuka tas. Masih dia berkata kepada Ye Chong dengan nada lucu. Tuan, lihatlah, ada 4 alat peraga kecil di sini. Semuanya digunakan dalam pertunjukan. Saya dapat memberi Anda 3 alat peraga secara gratis. Dan benar saja, ada 4 hal. Item pertama adalah hidung merah badut. Item kedua adalah topeng. Item ketiga adalah pistol air. Dan item keempat adalah glow stick berbentuk lingkaran. Silakan pilih, kata badut berhidung merah. Ye Chong telah memahami pembahasan permainan aturan ini. Dan dia tahu bahwa alat peraga ini akan sangat berguna nantinya. Karena ada karnaval api, maka pistol air harus berguna dan harus dipilih. Invincible Hot Wheels, sepertinya light stick berbentuk lingkaran, patut diberikan dan bermanfaat, jadi pilihlah. Ye Chong berpikir dalam hati, yang tersisa sekarang hanyalah hidung merah badut dan topengnya. Hidung merah bisa dipakai untuk menyamar menjadi badut. Ye Chong tiba-tiba teringat bahwa dia ingin badut itu melihat senyumannya, jadi dia tidak boleh memakai topeng setelah memilihnya, jadi itu tidak ada gunanya. Jadi, Ye Chong memilih hidung badut, pistol air, dan tongkat cahaya. Setelah memilih barang-barangnya, badut itu menutup tasnya lagi, lalu berkata kepada Ye Chong sambil tersenyum, Tuan, silakan masuk. Ye Chong masuk ke dalam tenda. Dan segera ada badut lain yang menunggu di pintu, membawa Ye Chong bersamanya. Bergegaslah ke tempat dudukmu dan duduklah. Seluruh tenda merupakan panggung satu arah, dan kursi penonton hanya berada di satu sisi. 3 jalur membagi auditorium menjadi 3 bagian. Setiap jalur ditutupi karpet dengan warna berbeda-beda, jalur di sebelah kiri berwarna merah, jalur di sebelah kanan berwarna hijau, dan jalur di tengah ditutupi dengan karpet putih. Badut itu membawa Ye Chong ke tempatnya. Lokasi Ye Chong berada di area antara jalan hijau dan putih. Setelah Ye Chong duduk, dia menemukan sabuk pengaman yang sangat tua di kursinya, yang ternoda karat. Sudah banyak orang yang duduk-duduk, ada yang memakai sabuk pengaman dan ada yang tidak. Tampaknya ini adalah pilihan hidup dan mati yang lain. Ye Chong memikirkannya. Tapi pada akhirnya itu tidak masalah. Karena sepertinya sabuk pengaman ini sangat besar. Ye Chong ingat bahwa dikatakan dalam peraturan bahwa seseorang harus tetap fleksibel. Tak lama kemudian, auditorium dipenuhi penonton. Semuanya memiliki kegembiraan yang sama di wajah mereka dan saling berbisik. Sepertinya mereka tidak terpengaruh sama sekali oleh orang-orang di luar tenda yang dibunuh oleh badut berhidung kuning itu. Ye Chong tidak peduli, karena orang-orang ini semua adalah NPC dan tidak punya ide. Kali ini pembawa acara naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa pertunjukan berikut telah dimulai. Selanjutnya adalah program pertama, Selamat Menikmati, Badut Persegi Dance. Kemudian, lebih dari 100 badut muncul dari belakang panggung, namun hidung mereka tidak semuanya merah, melainkan berwarna-warni. Belakangan, musik gaya nasional paling keren dikenang di atas panggung, dan mengikuti musik tersebut, para badut menari di alun-alun, dan badut-badut dengan hidung berbeda warna itu mengamati semua orang di sini dengan mata mereka. Badut-badut ini mengikuti irama musik, mengulurkan tangan, melangkah, memutar dan membuat segala macam gerakan aneh dan lucu secara serempak. Banyak orang yang terhibur dan tertawa. Badut di atas panggung terus mengamati penonton di tribun. Ye Chong tidak terlalu memperhatikan pada awalnya, sampai badut berhidung hijau memandangnya. Ye Chong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Dia ingat peraturan nomor 1. Meski sekarang ini hanya pertunjukan, peraturan tetaplah peraturan. Benar saja, tidak terjadi apa-apa pada Ye Chong, kecuali beberapa penonton di barisan depan. Karena lupa aturan, mereka menertawakan badut berhidung warna lain, melanggar aturan tidak memperhatikan badut berhidung warna lain. Alhasil,
Dalam waktu 3 detik, orang berhidung kuning, berhidung hijau, dan berhidung hitam di depannya mengeluarkan belati dan menikam penonton hingga tewas. Ketika mereka melihat seseorang sekarat, banyak orang berteriak, dan barulah semua orang bereaksi. Beberapa dengan cepat menutup mata mereka, tetapi sudah terlambat. Para badut itu berlari dan berteriak, "Kamu telah melihatku, kamu telah melihatku." Dengan itu, mereka menarik yang pertama dengan paksa, itu tidak ada gunanya. Badut itu menarik penonton ke belakang panggung, lalu terdengar teriakan. Untuk sesaat, seluruh panggung berada dalam kekacauan. Beberapa orang berteriak, dan beberapa melompat dan mencoba melarikan diri. Pada saat yang sama, badut berhidung hijau yang memandang Ye Chong sebelumnya sudah berlari ke arah Ye Chong dan mengeluarkan belati di tangannya. Ye Chong diam-diam berkata buruk, dia hendak berbalik dan lari, tapi segera menyadari bahwa melarikan diri bukanlah jawaban yang tepat. Karena ada ketentuan dalam aturan bahwa begitu pertunjukan dimulai, Anda tidak boleh bergerak sesuka hati dan harus menonton pertunjukan sampai selesai. Memikirkan hal ini, Ye Chong berhenti bergerak. Untungnya, Ye Chong menjaga pikirannya tetap jernih pada saat kritis. Saya melihat beberapa penonton tidak jauh di belakangnya berdiri dan melarikan diri. Namun penonton tersebut melanggar aturan dan diserang oleh sekelompok badut. Masing-masing ditusuk lebih dari belasan kali dan meninggal mengenaskan. Tidak mungkin untuk mengabaikan penampilan badut-badut ini, dan tidak mungkin untuk melarikan diri atau bahkan menutup mata. Tampaknya apapun yang terjadi, itu akan ditutup. Pada saat kritis ini, Ye Chong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera mengeluarkan hidung merah dari tasnya dan menempelkannya ke wajahnya. Hampir di saat yang sama, badut berhidung hijau berlari ke depan Ye Chong dan mengangkat belatinya. Saat Ye Chong memakai hidung merah, badut berhidung hijau itu berhenti. Dia sedikit bingung. Badut berhidung hijau itu berdiri di lorong yang ditutupi selimut putih, membungkuk dan memperhatikan Ye Chong dengan cermat. Dia melihatnya selama beberapa detik sebelum berbalik dan berjalan pergi. Ye Chong merasa lega. Tampaknya badut hijau itu juga mengira dirinya badut, jadi dia menyelamatkan dirinya sendiri. Sesuai aturan, jika Anda bertemu badut dengan warna hidung lain, harap abaikan saja, atau samarkan diri Anda sebagai badut. Selain Ye Chong, banyak orang juga memikirkan hal ini dan memasang hidung merah. Badut yang awalnya gila perlahan-lahan menjadi pendiam. Kebanyakan dari mereka lari ke lorong yang berkarpet putih, namun tidak ada yang terbunuh, sehingga mereka melompat ke atas karpet putih. Sambil menari, mereka mencari yang tidak berhidung merah. Alhasil, memang banyak orang kurang beruntung yang tidak memilih hidung merah sejak awal. Sekarang mereka berada dalam kesulitan. Bahkan jika mereka menundukkan kepala atau bersembunyi di belakang orang lain, mereka akan ditangkap oleh badut dan ditarik ke belakang panggung, hanya menyisakan teriakan. Hingga akhirnya, mereka yang tidak berhidung merah dibunuh oleh badut tersebut. 2/3 sisanya dari seluruh penonton memakai hidung merah. Para badut terus melompat-lompat, seolah pembunuhan berdarah tadi tidak ada hubungannya dengan mereka. Ye Chong diam-diam senang bahwa dia telah mengetahui rutinitas permainan ini sebelumnya. Jika tidak, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Akhirnya pertunjukan pertama, badut persegi, selesai. Badut-badut ini kembali ke panggung di depan, lalu membungkuk kepada semua orang, tersenyum dan melambaikan tangan, seolah-olah tidak memperhatikan noda darah di sekitar mereka. Kemudian, tuan rumah muncul lagi. Sekarang, silakan nikmati pertunjukan kedua, menelan awan dan asap. Penampilnya adalah 3 beruang coklat dari sirkus kita, teriak pembawa acara. Kemudian, hanya terlihat 3 badut yang menarik 3 beruang coklat. Kali ini badutnya adalah badut berhidung merah. Ketiga beruang coklat ini masing-masing tingginya lebih dari 3 meter, dengan bulu coklat di sekujur tubuhnya, mulutnya yang berdarah penuh taring, dan ekspresinya garang dan sangat menakutkan. Mereka menatap penonton di bawah, mengeluarkan air liur dari mulut mereka. Jika bukan karena kendali para badut, beruang-beruang ini akan bergegas dan memakan orang-orang. Begitu dia melihat beruang-beruang ini,
Ye Chong merasakan bahaya. Kemudian, para badut meminta 3 beruang coklat untuk berdiri di 3 arah panggung. Kemudian, mereka memberikan pipa sepanjang setengah meter setebal mulut mangkuk kepada beruang coklat tersebut. Segera setelah itu, seorang badut tak dikenal bersiul, dan ketiga beruang coklat itu dengan rapi memasang pipa ke mulutnya, seperti orang yang sedang merokok. Badut itu bersiul lagi. Kemudian, saya melihat 3 beruang coklat bertiup kencang pada saat yang bersamaan, dan kepulan asap putih tiba-tiba melayang keluar dari tabung. Banyak orang bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Ye Chong tidak bisa menahan perasaan terkejut. Namun, sebelum semua orang selesai menghela nafas, sebuah masalah muncul. Asap putih terus bermunculan dan segera memenuhi seluruh auditorium. Semua orang dikelilingi asap putih. Asap putih itu sedikit mencekik, dan mereka tersedak dan batuk begitu menarik napas. Saat ini, beberapa orang yang telah mengambil masker di depan pintu melepas maskernya dan memakainya, dan ternyata keadaannya jauh lebih baik. Dan mereka yang tidak memilih masker hanya bisa tersedak asap. Duduk di sebelah Ye Chong adalah seorang pria gemuk dengan telinga besar. Dia memandang Ye Chong dan tersenyum, lalu mengeluarkan topeng dari tasnya. Lalu, seolah ingin pamer dengan sengaja, dia perlahan memasang topeng di wajahnya. Kemudian, dia bertanya pada Ye Chong sambil tersenyum. "Apa, anak muda, bukankah kamu memilih topeng? Kamu dapat memilih topeng apa saja di pintu." Ye Chong melihat ekspresi bangga pria itu dan tidak bisa menahan guncangannya kepala. "Ahem, jika aku jadi kamu, aku tidak akan memakai topeng." "Ahem." Ye Chong juga tersedak dan batuk. Pria itu berkata, "Haha, benarkah saya melihat Anda? Anda hanya tidak memiliki topeng, apakah Anda cemburu?" Sebelum dia selesai berbicara, dia hanya mendengar auman beruang, kepada Ye Chong. Air liur beruang itu jatuh di kaki Ye Chong, membawa bau amis. Lalu cakar beruang jatuh dan meraih pria di sebelah Ye Chong. Kemudian terdengar bunyi, klik, dan beruang coklat hendak memenggal kepala pria tersebut. Pria ini melanggar aturan keempat, yaitu selalu tersenyum dan dilihat oleh para aktor. Dia memakai topeng dan para aktor tidak bisa melihat apakah dia tersenyum atau tidak, jadi dia dihukum dan kepalanya dimakan beruang. Ye Chong menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengungkapkan penyesalan, karena ini adalah NPC, bukan orang sungguhan, dan mereka akan mati jika mati. Dan dia terus tersenyum, meski dia terbatuk-batuk karena asap. Di antara penonton, mereka yang cukup pintar memakai topeng semuanya dimakan beruang, dan tidak ada yang tersisa. Bahkan mereka yang pertama kali memakai masker dan kemudian melepasnya ketika melihat beruang memakan seseorang, itu tidak membantu. Alhasil, usai babak ini, hanya tersisa separuh penonton. Lingkungan sekitar menjadi semakin berdarah, dengan mayat tanpa kepala, orang terbunuh oleh belati, noda darah, tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Para badut yang tampil di atas panggung sepertinya tidak melihat hal tersebut dan tetap tampil dengan gembira. Ye Chong dan penonton lainnya juga harus tetap tersenyum dan berpura-pura tidak bisa melihat orang mati. Akhirnya setelah menahan kepulan asap tebal, acara kedua akhirnya selesai. Saat beruang coklat mundur, asapnya perlahan menghilang. Pembawa acara kembali ke panggung dan mengumumkan dengan gembira, "Berikut ini adalah program ketiga, Karnaval Api, silakan nikmati." Kemudian, sekelompok badut berhidung merah muncul, sekitar 30 atau lebih. Masing-masing mereka semua memegang alat peraga seperti itu seperti obor di tangan mereka. Ye Chong waspada saat ini dan diam-diam memegang pistol air di tangannya. Namun kali ini yang benar-benar para badutlah yang melakukan api, meniup api, menelan api, melewati lingkaran api dan keterampilan unik lainnya. Dan kali ini, tidak ada bahaya, Ye Chong tidak lengah, dan sampai pertunjukan ini selesai, tidak ada yang meninggal. Ye Chong bertanya-tanya, "Apakah program ini hanya pertunjukan? Ini bukan gaya desainernya." Benar saja, pada saat panggilan tirai badut berhidung merah, salah satu badut yang memegang obor secara tidak sengaja menjatuhkan obor tersebut ke tanah. Kemudian,
seluruh tenda besar langsung terbakar, dan kobaran api seketika menjadi tak terkendali. Orang-orang berteriak lagi. Pada saat ini, pembawa acara berlari keluar dan berteriak, "Semuanya, larilah untuk hidupmu." Setelah berteriak, pembawa acara dan para badut lari satu demi satu. Kali ini perintah resmi untuk melarikan diri. Banyak penonton yang tidak banyak berpikir dan bersiap untuk berdiri dan melarikan diri. Ye Chong mengerutkan kening, berpikir bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Benar saja, ada yang tidak beres. Setiap kursi di sini memiliki sabuk pengaman. Ketika Ye Chong duduk, dia tidak mengencangkan sabuk pengamannya. Tapi banyak orang yang memakai sabuk pengaman. Akibatnya, sabuk pengaman tersebut berkarat dan sudah terlalu tua sehingga tidak bisa difleksikan sama sekali. Orang-orang itu terlalu ingin membuka sabuk pengamannya, dan langsung dilalap api. Ketika Ye Chong melihat adegan ini, dia diam-diam bersukacita. Untungnya, dia tidak mengenakan sabuk pengaman, sepertinya ada jebakan di mana-mana. Kemudian, Ye Chong berdiri dan bersiap untuk melarikan diri. Dia pertama-tama harus pergi ke jalan setapak di sebelah kursi bangku penonton, dan kemudian melarikan diri dari jalan menuju pintu keluar darurat. Saat ini, Ye Chong memiliki dua pilihan, ambil 3 langkah ke kiri untuk mencapai jalan berkarpet putih, dan ambil 5 langkah ke kanan untuk mencapai jalan berkarpet hijau. Yang terlihat seperti karpet putih lebih dekat. Tanpa pikir panjang, Ye Chong ingin pergi ke kiri. Saat hendak menginjak karpet putih, tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Ye Chong dengan cepat menarik kembali kakinya dan diam-diam mengatakan betapa menyedihkannya dia. Seperti yang telah disebutkan pada aturan sebelumnya, aktor hanya akan tampil di atas panggung dan tidak akan pernah pergi ke tempat lain. Para badut sebelumnya, termasuk beruang putih, pernah tampil di atas karpet putih, yang menunjukkan bahwa area karpet putih tersebut bukanlah sebuah jalan setapak, melainkan bagian dari panggung. Penonton tidak diperbolehkan memasuki panggung, itu juga merupakan aturan. Oleh karena itu, Ye Chong tidak bisa berjalan di atas karpet putih, tetapi hanya bisa pergi ke jalur karpet hijau lainnya. Benar saja, saat Ye Chong memikirkan hal ini, dia melihat beberapa orang berlari di jalan berkarpet putih. Dan sebelum mereka sempat berlari beberapa langkah, mereka dihadang oleh badut berhidung ungu. Badut itu berkata dengan wajah garang, "Kalian bilang tidak boleh naik ke panggung, tapi kalian tidak patuh dan ngotot untuk datangkan. Oke, karena kalian sangat menyukai panggung, maka tinggallah." Tanpa menunggu penonton bereaksi, para badut langsung menancapkan paku baja ke hidung penonton hingga mengubah penonton menjadi badut tanpa hidung merah. Penonton hanya sempat mengeluarkan semburan suara ratapan. Ye Chong menggelengkan kepalanya lagi, lalu berbalik dan berjalan menuju jalur karpet hijau. Ketika dia melewati sebuah tempat duduk, dia menemukan seseorang sedang duduk di kursi tersebut. Pria ini tidak diikat dengan sabuk pengaman, tapi dia tetap duduk di sini tak bergerak dan tidak melarikan diri. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu tidak lari?" Pria itu menjawab, "Peraturan mengatakan bahwa selama pertunjukan, kamu tidak boleh bergerak sesuka hati. Ini harus menjadi ujian. Kamu tidak boleh bergerak sesuka hati. Selama kamu tidak bergerak sesuka hati, kamu bisa siapapun yang lulus ujian dan berjalan-jalan akan mati." Pria ini sedikit bersemangat ketika dia berbicara dan terlihat sedikit gila. Ye Chong terdiam dan berkata, "Sudah kubilang sudah waktunya pertunjukan. Sekarang, setelah pertunjukan selesai, kamu bisa bergerak, lari." Meskipun dia adalah seorang NPC, Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya. Tanpa diduga, pria itu menggelengkan kepalanya dan tampak sangat bertekad. "Kamu tidak boleh pergi, kamu tidak boleh bergerak." Melihat kepercayaan buta pria ini, Ye Chong hanya bisa menyerah. Dia melanjutkan menuju jalan berkarpet hijau. Begitu Ye Chong menginjak karpet hijau, api dari belakang mengejarnya. Nyala api telah mencapai kaki pria yang tidak bergerak itu. Wajah pria itu berkeringat kesakitan, tapi dia tetap bersikeras untuk tidak pergi. "Jangan bergerak, sama sekali jangan bergerak. Jika aku tidak bergerak, aku akan menang." Pria itu mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang membakar.
Ye Chong terdiam dan tidak tahu apakah harus menyebutnya pintar atau bodoh. Namun, Ye Chong tidak punya waktu untuk memperhatikan orang ini. Dia terus berlari di sepanjang jalur karpet hijau menuju pintu darurat. Dan ketika dia baru saja sampai di pintu keluar pengaman, semburan api tiba-tiba menyusul dan menutup pintu keluar pengaman. Nyala api besar muncul di depan Ye Chong. Jika ini normal, Ye Chong tentu saja tidak akan peduli. Namun, dalam misi ini, Ye Chong hanyalah orang biasa. Jika dia menerobos seperti ini, dia mungkin akan mati terbakar. Pada saat kritis, Ye Chong akhirnya teringat pistol airnya. Dia mengeluarkan pistol airnya dan menembakkan semprotan air ke api di pintu. Bersambung.